Oke teman-teman, sebelumnya saya mau ngasih tahu dulu kalau video ini mungkin durasinya akan jadi cukup panjang, lebih panjang dari video biasanya. Tapi kalau mau tahu ulasannya secara lengkap dan detail, lebih baik teman-teman cari waktu luang dulu aja supaya nggak perlu skip-skip durasinya. Karena saya juga di sini menyampaikan informasinya nggak akan bertele-tele, itu pun saya rasa akan tetap panjang durasi videonya. Oke, kita mulai teman-teman. Umumnya orang nggak selalu butuh perangkat khusus buat bisa dengerin musik. Headset 50 ribuan, beli di counter, atau malah 25 ribuan, colok ke HP, puter MP3 downloadan di aplikasi musik player bawaan, dah selesai. Kalau enggak ya streaming di Spotify atau YouTube udah banyak banget, sangat lengkap koleksi musiknya. Tapi lain halnya buat kita atau teman-teman kita yang mungkin bisa dibilang punya keseriusan lebih buat dengerin musik secara lebih proper. Mulai dari langganan aplikasi streaming musik premium kayak Apple Music, Tidal, atau bahkan Qobuz, yang tentunya bakalan lebih mantap lagi kalau didukung sama earphone atau headset yang lebih proper juga. Mulai dari yang kere-hore sampai yang jutaan, belasan juta, bahkan puluhan juta. Nah, akhir-akhir ini forum-forum audio portable di Indonesia maupun global dikejutkan sama munculnya satu IM planar termurah dari KZ yang harganya cuma berkisar 500 atau 600 ribuan, tapi katanya kualitas suaranya bersaing dengan in-ear monitor kelas jutaan. Sayangnya, fakta mengatakan kalau IM ini butuh di pairing lagi sama source yang mumpuni. Baik dari segi powernya maupun sound quality-nya untuk bisa mengeluarkan potensi maksimalnya. Yang katanya IM ini punya value dari price performance yang luar biasa bagus. KZ-X HBB PR2, atau gampangnya kita sebut KZ PR2 aja. Beda sama IM jenis Dynamic Driver ataupun Balance Armature yang tinggal colok ke HP aja udah langsung asik buat dengerin musik, KZ PR2 ini nggak kayak gitu. Beberapa orang mengaku kalau perangkat audio mereka menyerah ngadepin IM planar terberat dari KZ yang satu ini. Boro-boro yang langsung colok ke HP. Bahkan teman-teman kita yang udah punya DAP atau DAC harga ratusan ribu sampai sejutaan pun, beberapa masih mengaku ampun-ampunan sama IM ini. Dan seolah sekarang IM ini jadi salah satu benchmark untuk melabeli sebuah DAC atau DAP punya power yang kuat atau lemah. Nah, di video kali ini saya akan membahas secara langsung 5 item. KZ-PR2 sebagai benchmark untuk di drive, satu IM Dynamic Driver normal untuk perbandingan, dalam artian ini IM yang enggak terlalu berat untuk di drive, ini Blond X HBB Z300, memang sedikit agak berat kalau dibanding sama EW200 atau Piccolo, tapi saya rasa masih aman untuk langsung didirect ke jack 3,5 bawaan HP. Lalu 3 buah DAC atau Digital to Analog Converter untuk kita uji ngedrive si KZ-PR2 ini. Masing-masingnya ada GC-LE JM45, ini harganya 249 ribuan. Lalu ada Creative Super XY yang saya beli harganya 300 ribuan. Satu lagi DAC terbaru dari Acme Audio, Acme Phantom Sound 4S, atau kita sebutnya Acme 4S aja biar gampang. Blond Z300-nya saya gunakan setup bawaan semua, originalnya semua, baik eartips maupun kabelnya. Sedangkan KZ-PR2-nya saya pakai kabel bawaan dan bergantian dengan kabel QKZ Q1 Max modular, baik yang 3,5 mm single ended-nya maupun yang 4,4 jack balance-nya. Tergantung nanti kita colok ke DAC yang mana, karena di sini cuma Acme 4S aja yang punya jack balance 4,4 mm. Sedangkan yang lainnya cuma punya lubang jack 3,5 mm single ended. Eartipsnya, untuk KZ-PR2 ini saya pakai Akustun AET08 karena saya nggak cocok sama foam tips maupun silikon tips bawaannya, baik dari fittingnya maupun suaranya. Terutama fittingnya sih. Oke, kita mulai sekarang. Yang pertama kita bahas dulu ketika KZ-PR2 dan Blond Z300 ini langsung kita colok secara direct ke HP tanpa DAC. PR2 ini saya colok langsung ke HP juta umat yang usernya cukup banyak. Realme 5 Pro, RAM 8GB, chipsetnya Snapdragon 712. Saya play musiknya pakai aplikasi Vio Music dan Hibi Music. Lagu-lagu yang saya play di review kali ini antara lain Through the Fire and Flames dari Dragon Force, Fractured dari Killing Me Inside, beberapa lagu dari Blackpink, Dewa 19, dan beberapa lagu lagi dari Isyana Sarasvati, Noah, Yu Yoshioka, Green Day, Victory dari Two Steps From Hell, Scorpions, Ungu, Denny Caknan, Happy Asmara, banyak lah pokoknya. Di sini saya nggak akan bicara banyak soal suaranya, karena emang sangat nggak proper setupnya untuk PR2. Jadi saya cuma mau ngasih tahu aja dulu seberapa berat PR2 ini didirect langsung sama HP yang tanpa embel-embel dual DAC atau quad DAC kayak LG V series. Ada yang bilang kalau KZ-PR2 ini kita colok langsung ke HP alias direct tanpa DAC bakalan nggak ada bunyinya. Enggak teman-teman. Faktanya PR2 tetap ada bunyinya di kondisi ini, tapi memang di sini langsung berasa kalau HP ini nggak bisa bikin si PR2 ngeluarin suara yang bagus. Kalau sama Blond Z300, saya cuma perlu pakai step volume 9 atau 10 dari total 16 step dan suaranya udah cukup enak. Bassnya nggak berasa loyo, suara instrumennya nggak berasa ngambang, overall hampir semua lagu udah bisa saya nikmatin di sini. Ya bekerja kayak sewajarnya lah.
saya masih bisa dapetin vokalnya Z300 yang sweet juga, tanpa gejala shouty maupun sibilance. Nah, kalau sama PR2 ini, saya butuh step volume sampai angka 15 dari 16 step buat dapetin volume yang sama. Hampir mentok volume maksimal kurang 1 step lagi. Dan ini pun suaranya kurang bagus. Cuma dapat kerasnya aja, tapi tonalnya berantakan teman-teman. Bassnya lembek, bobot vokal maupun treble-nya berasa tipis, sibilance dan berasa ngambang. Separasi serta positioning instrumennya juga sangat kacau. Jadi kalau dibilang direct pakai HP nggak akan bunyi, enggak kok, nggak selebay itu, tetap bunyi, dan tetap bersuara layaknya musik. Tapi memang cara seperti ini sangat nggak saya sarankan untuk penggunaan KZ PR2. Karena musiknya jadi kurang bisa dinikmatin, cuma bikin capek telinga aja. Nah, yang kedua, kita pairing sama dongle DAC 200 ribuan dari JCLI. Di sini ada JCLI JM45. Secara spesifikasinya, dia punya chip DAC ESS ES9318. Sound signature-nya neutral warm dengan sedikit smoothing di bagian vokal atas dan treble-nya. Dan klaimnya, dongle ini bisa ngedrive perangkat dengan impedensi 16 ohm sampai 600 ohm dengan SNR 115 desibel. Kurang tahu persisnya berapa miliwatt dayanya di 16 ohm dan 30 ohmnya. Nah, di dongle ini, Blond Z300 bekerja dengan sangat baik dengan power yang sangat cukup. Saya pakai step volume di angka 70 dari total 120 step di aplikasi Via Music sebagai pemutar musiknya. Berarti hanya setengah lebih sedikit dengan mengaktifkan mode eksklusif USB audio supaya kinerjanya maksimal. Timbrenya tetap natural, tonalnya tetap warm, dengan sedikit bass boosted di area mid bassnya sampai ke sub bassnya yang makin bagus teksturnya. Ada sedikit extra punch dan deep di gebukan bassnya ketimbang dari ke HP secara langsung yang tadi. Treble-nya masih tetap smooth dan ekstensinya cukup panjang. Vokalnya punya bodi yang tebal dan presentasinya yang sweet juga semakin sweet di sini. Sibilance dan shouty juga tetap aman. Separasi instrumennya juga semakin bagus pemisahannya. Arah positioningnya juga semakin jelas. Imagingnya juga cukup bagus buat menggambarkan ruang 3D. Tentunya tergantung dengan teknikalitas IM-nya juga. Clarity keseluruhannya juga meningkat dengan sound signature neutral warm. Sayangnya JM45 ini nggak bisa banyak ngebantu si Z300 dalam hal resolusi. Ya emang pada dasarnya Z300 ini resolusinya enggak sebagus EW200, tapi bukan berarti jelek juga resolusinya. Cuma emang EW200-nya aja yang resolusinya terbilang bagus di atas rata-rata. Intinya, JM45 masih sangat aman dengan Blond Z300 ini. Begitu pula dengan IM yang lain, kayak KZ Defy, Adonis, Q2, Krilla, Castor, ND-Nice, dan yang lain-lainnya. Lanjut, kita pair JM45 dengan KZ PR2. Di kondisi ini, JM45 butuh step volume 90 dari total 120 step untuk dapetin volume suara yang setara sama Z300-nya tadi. Yang mana Z300 tadi cuma butuh step volume sampai angka 70 aja, baik tonal maupun teknikalitasnya udah dihadirkan dengan maksimal. Jadi harus ada selisih 20 step untuk PR2 dengan JM45 ini. Overall suaranya PR2 di pair sama JM45 ini udah membaik secara tonal ketimbang direct ke HP secara langsung. Suara bassnya udah muncul walaupun dengan impact dan tekstur yang seadanya. Nada instrumen udah kedengaran semakin tegas, vokalnya juga udah berasa cukup tebal, baik di penyanyi laki-laki maupun perempuan. Sayangnya untuk yang lain-lainnya masih kacau. Yang paling jelas, separasi instrumennya belum membaik. Semua instrumen masih tumpang tindih di tengah, sama sekali belum ada kesan panggung yang bagus, baik secara kanan kirinya, depan belakang maupun atas bawahnya. JM45 yang di IM yang lain punya kebiasaan ngasih smoothing treble sehingga lebih sopan. Di PR2 ini smoothingnya kayak nggak dapat sama sekali. Baik vokal atas maupun treble-nya, semuanya masih kedengaran kasar dan kesan tipisnya masih cukup berasa. Kesan warm-nya belum muncul sama sekali, dan tentu soal resolusi juga masih berasa cukup rendah. Masih berasa agak ngambang, kurang padat, dan belum berasa karakter planarnya. Nah, jadi untuk JCLI JM45 ini dongle DAC 200 ribuan yang sebenarnya udah cukup bagus dan punya potensi untuk ngasih ekstra separasi, positioning, dan imaging yang bagus. Tapi untuk dikasih beban yang seberat KZ PR2 yang punya sensitivitas sangat rendah, ini buat saya pribadi masih sangat kurang, terutama untuk menghadirkan teknikalitasnya. Kalau ditanya lagi, JM45 ini worth it apa enggak? Ya untuk harga 200 ribuan masih sangat worth it. Apalagi buat teman-teman yang suka sama sound signature neutral warm, smoothingnya bisa buat ngerapin treble dari ayam-ayam yang treble-nya agresif kayak SIMGOT EW200 atau CRA+. Juga udah mampu menghadirkan ekstra teknikalitas dari in-ear monitor ketimbang langsung direct ke HP. Tapi udah jelas, kalau JM45 ini bukan source yang bagus untuk KZ PR2. Lagi pula kalau mau ayam yang bagus juga nggak harus KZ PR2. Masih banyak juga ayam selain PR2 yang bagus-bagus. Tinggal sesuaikan aja sama seleranya kayak apa dan dananya berapa. Justru buat saya sih, KZ PR2 ini yang malah bisa dibilang ayam yang nggak wajar. Sangat nggak wajar dan manja sekali. Ayam planar 2 jutaan atau 3 jutaan pun nggak selebay ini drivability-nya. Tapi kalau ngomongin value, price to performance-nya, ya memang sangat bagus KZ PR2 ini. Sebagus apa? Kita lanjut lagi ke dongle yang kedua terlebih dahulu. Di setup ketiga ini kita pakai dongle kedua kita.
Kita pairing kedua ayam ini sama dongle gorengan yang lagi nge-hype akhir-akhir ini. Creative Super X-Fi. Super X-Fi ini, baik secara fisik maupun softwarenya punya fitur yang sangat lengkap. Dia udah punya tombol untuk kontrol volume, ada tombol play dan pause-nya juga, kabelnya juga ada detachable, ditambah lagi dia punya fitur khusus buat nonton film. Kita bisa ubah suara dari dongle ini ke mode Super X-Fi yang ngasih simulasi holografik buat nonton film kayak kita lagi dengerin audio di ruangan bioskop. Tapi di pengujian kali ini, saya nggak bahas mode X-Fi ini karena nggak cocok buat dengerin musik. Karena suaranya jadi ngambang dan blur, kayak dipaksain men-3D-kan suara-suara yang kita dengerin. Buat nonton film, ini cukup bagus teman-teman. Tapi untuk dengerin musik, saya sangat nggak merekomendasikan. Lebih baik matiin aja mode Super X-Fi-nya untuk dengerin musik. Untuk spesifikasinya, Super X-Fi ini ditanamin chip DAC AKM AK4377, sama kayak yang ada di DAC 771. Dia juga punya power yang terbilang di atas rata-rata harga pasarannya sekarang yang hanya 300 ribuan. Daya max powernya 425 mW di 16 ohm dan 320 mW di 32 ohmnya dengan jack 3,5 mm single ended-nya. Angka yang sangat besar teman-teman. Dan Super X-Fi ini masih bisa lagi buat ngangkat beban earphone atau headphone sampai impedansi 600 ohm dengan daya 26 mW. Oke, kita mulai dari Z300-nya lagi. Sama seperti J45 yang bisa eksekusi Z300 dengan sangat baik, Creative Super X-Fi ini juga mampu bekerja dengan sangat baik untuk Z300, bahkan sedikit lebih baik. Info tambahan buat teman-teman, Super X-Fi yang ada di tangan saya ini udah saya update firmware-nya sampai mentok ke firmware yang terbaru. Info selanjutnya yang mungkin ini juga perlu teman-teman tahu sebelum memutuskan buat beli, Super X-Fi ini nggak bisa di-pairing dengan aplikasi Vio Music. Setelah dongle ini terkoneksi ke HP, lalu saya buka aplikasi Vio Music, muncul request untuk akses eksklusif USB audio. Saya klik OK, langsung force close aplikasi Vio Musicnya. Jadi untuk pengujian dongle ini, saya beralih ke aplikasi Happy Music. Di sini semuanya aman, baik eksklusif USB audio maupun bit perfect-nya. Oh iya, untuk USB speed-nya, kita cuma bisa pakai full speed di dongle ini. Kalau pakai high speed, dia suaranya bakalan artifak. Di sini, saya pacu volumenya untuk Z300 sampai ke step nomor 9 atau nomor 10. Sedangkan SIM card EW200, biasanya saya pakai volume 6 atau 7. Artinya, memang seperti yang saya sebutkan di awal tadi, kalau Z300 ini juga sedikit lebih berat untuk di-drive ketimbang ayam di kelasnya yang lain. Kita lanjut. Dongle Super X-Fi ini punya sound signature yang sedikit lebih warm lagi dari J45. Dengan tambahan extra punch di mid bassnya, tambahan impact di bagian sub bassnya, lebih ngebuk bassnya, lebih dalam, tekstur bassnya makin bagus lah buat yang suka. Sedangkan vokalnya tetap sweet, dengan ketebalan yang sedikit meningkat, instrumen-instrumen juga berasa lebih padat penyajiannya. Overall, resolusi dari Z300 berasa meningkat, clarity-nya juga meningkat dari J45 yang tadi, dan baiknya lagi, smoothing di Super X-Fi ini nggak sebanyak di J45. Jadi kayak gigitan treble, suara simbal kayak gitu, di setup ini kedengaran lebih jelas dan lebih tegas. Nah, jadi apa bisa dibilang secara mutlak Super X-Fi ini lebih bagus dari J45? Ya lebih bagus di beberapa sisi tapi nggak sampai yang mutlak. Yang pertama di sound stagingnya, secara horizontalnya, extra sound staging yang dikasih sama Super X-Fi ini nggak selebar J45. Lalu untuk teman-teman yang berniat untuk ngurangin treble yang agresif, dari SIM card EW200 misalnya, J45 lebih bisa membantu ketimbang Super X-Fi ini. Untuk sisanya, kayak fitur fisik dengan tombol yang melimpah, lalu power yang disajikan, 3D imaging, height dan depth-nya, detailnya, Super X-Fi ini lebih unggul dan cukup signifikan. Saya juga kemarin-kemarin sering pairing Creative Super X-Fi ini dengan beberapa ayam kayak KWR Quintet, Quartet, Chu2, Adonis, KZ Krilla, Defy, AS24, ZNA, 3 Point Piccolo, banyak lah. Buat teman-teman yang punya koleksi file musik lossless juga bisa dimainkan dengan Super X-Fi ini sampai ke format 24 bit per 96 kHz. Untuk file audio yang kualitasnya lebih dari itu, sayangnya belum bisa di-play dengan dongle DAC yang satu ini, alias nggak akan muncul suaranya dan media playernya nggak akan nge-play. Tapi nggak terlalu ngaruh juga sih, terutama buat saya, karena ya kebanyakan koleksi musik saya masih di format 24 bit per 48 kHz, dan beberapa lainnya ada di 24 bit per 96 kHz. Selebihnya lebih sering putar musik lewat Apple Music Premium dan Spotify Basic, yang simple dan koleksinya jauh lebih lengkap. Lanjut, sekarang kita uji Creative Super X-Fi ini untuk ngedrive KZP-R2. Nah, saya rasa Super X-Fi ini bisa jadi alternatif DAC termurah, terbawah, atau source yang paling minimal yang bisa ngangkat KZP-R2 sampai kita bisa ngerasain sensasi planar drivernya. Tapi tetap aja, kalau saya bilang sih, ini masih di level yang nanggung keluaran teknikalnya. Di setup KZP-R2 dengan Super X-Fi ini, saya pacu volumenya sampai ke step nomor 14 dari total 32 steps. Ini berarti, dengan Creative Super X-Fi ini, KZP-R2 punya drivability yang 2 kali lipat lebih berat dari SIM card EW200 dengan selisih 7 step lebih berat dan 4 step lebih berat ketimbang Blonde Z300. Untuk keluaran suaranya,
Gebukan bass PR2 di setup ini mulai berasa lebih punchy, extra punch-nya lebih banyak ketimbang yang dikasih sama JM45, lebih bulat, vokalnya juga lebih maju, lebih jelas artikulasinya, walaupun tetap masih berasa tipis dan agresif di beberapa part vokal atas yang rawan sibilance. Suara instrumen juga udah mulai berasa lebih tegas lagi, lebih tebal lagi, tapi suara simbal drum masih berasa tipis dan cukup agresif. Separasi instrumennya lebih jelas, positioningnya juga lebih tertata lagi ketimbang JM45, sound stagingnya juga udah mulai berasa lebih lebar dan luas. Tapi semuanya masih di level yang nanggung ya teman-teman ya. Untuk lagu-lagu dengan instrumen yang kompleks, seperti di lagu Through the Fire and Flames, lagunya Dragon Force, di sini KZPR2 belum bisa menampilkan separasi yang bagus. Tapi baiknya, secara resolusi dan clarity-nya, udah mulai bisa kita sadari kalau yang kita driver ini adalah ayam dengan driver planar. Beningnya, tegasnya nada-nada dan padatnya resolusi sebuah driver planar, ini udah bisa kita rasakan di setup PR2 dengan Super X-Fi ini. Walaupun memang masih belum yang terlalu bagus. Jadi kalau teman-teman udah kebelet banget terpancing sama embel-embel planar termurah 500 ribuan berkualitas jutaan, dan dananya bener-bener udah mepet banget di angka 300 ribuan, ya masih bisa lah ambil Creative Super X-Fi ini untuk ngangkat PR2. Dan tentunya diperlukan juga untuk sambil nabung lagi, supaya nanti kebeli source DAC yang lebih mumpuni, terutama powernya, karena emang PR2 ini gila banget kebutuhan powernya. Sekarang, kita lanjut pairing KZ PR2 ini dengan dongle DAC 600 ribuan dari Acme Audio, Acme Phantom Sound 4S. Untuk sound signature-nya secara umum, Acme 4S ini punya karakter yang hampir sama dengan Creative Super X-Fi secara tonalnya, tapi punya teknikal yang lebih bagus dan tentunya dari segi powernya juga lebih bagus lagi. Secara di atas kertas, Acme 4S ini punya daya 250 mW di 16 ohmnya dan 125 mW di 32 ohmnya untuk jack 3,5 mm single ended. Sedangkan di jack balance 4,4-nya, dia punya daya 270 mW di 16 ohm dan 500 mW di 32 ohm. Acme 4S ini pakai single DAC chip dari ESS ES9018K2M. Untuk Blonde Z300 saya rasa nggak perlu kita bahas banyak-banyak lagi di setup ini, karena udah jelas akan bisa di drive dengan sangat mudah untuk memunculkan semua potensinya. Sekedar perbandingan aja, Z300 di Acme 4S ini di drive dengan step volume nomor 54 dari total 120 step. Di sini suaranya kurang lebih udah stabil, sama kayak ketika di pairing dengan Creative Super X-Fi. Cuma bassnya sedikit lebih rapi lagi, tapi extra punch-nya nggak segarang yang di Super X-Fi. Lebih nggak lebay lah. Untuk KZPR2, saya perlu naikkan lagi volumenya sampai ke step kisaran 62 atau 63 dengan jack balance 4,4-nya. Sedangkan kalau pakai jack 3,5 single ended-nya, saya butuh naikin lagi step volumenya sampai ke angka kisaran 70. Nah, KZPR2 di pairing dengan Acme 4S ini, semua kekurangan yang tadi ada di setup Super X-Fi udah ketutup semua. Karakter warmnya PR2 udah keluar dengan sangat jelas di sini. Gebukan bassnya lebih natural, punch-nya kuat, impact-nya berasa lebih dalam lagi, speed-nya juga tergolong sangat cepat. Kita udah bisa ngerasain sensasi bass driver planar yang bersih dan teksturnya bagus, walaupun emang nggak senatural gebukan bass dari dynamic driver. Gebukan bass dari planarnya PR2 ini, kalau saya bilang, lebih berat dan lebih bertekstur ketimbang gebukan bass dari balance armaturnya KZ AS24, tapi dengan speed yang tetap cepat. Gejala kekurangan power juga udah nggak saya rasakan lagi di setup PR2 dengan Acme 4S ini. Presentasi vokalnya juga makin bersih, sibilance-nya juga berasa paling minim di setup ini. Tapi di lagu-lagu yang emang rawan sibilance ya tetap masih muncul sibilance-nya, dan masih di taraf yang bisa saya toleransi. Presentasi treble-nya juga semakin smooth di sini, walaupun bukan yang sampai smooth banget. Ekstensinya juga berasa sangat panjang dari ujung sub bass sampai ke ujung treble dan airy-nya. Detail-detail instrumen sampai ke micro detail sangat gampang dinotis kehadirannya. Begitu pula dengan presentasi dari teknikalitasnya. Clarity dan resolusi khas planarnya juga udah sangat jelas dan padat di sini. Sound stagingnya, separasi, imaging, dan positioning instrumennya juga udah berasa sangat rapi dan megah di setup ini. Tapi kalau ditanya, apakah potensi KZPR2 di setup ini udah keluar secara maksimal? Sejujurnya, saya belum tahu, karena sampai saat ini di saya belum ada source lain yang lebih mumpuni lagi untuk ngedrive KZPR2 ini. Tapi udah bisa saya simpulkan, kalau Acme 4S ini punya performa yang lebih baik dari Creative Super X-Fi, khususnya dalam hal menjinakkan in-ear monitor yang drivability-nya berat. Dan KZPR2 dengan Acme 4S ini udah sangat bisa dinikmati, mungkin udah yang kayak orang-orang bilang tentang value price performance yang sangat bagus. Walaupun secara fitur, baik fitur fisik maupun software, memang Acme 4S ini sama sekali nggak bisa bersaing. Kecuali dengan kehadiran jack balance 4,4-nya yang sangat powerful. Sisanya, Acme 4S ini nggak punya aplikasi pendukung yang bisa diinstal, dan nggak punya tombol apapun untuk menavigasi volume maupun play pause. Dan sebagai kesimpulan akhir, buat teman-teman yang memang berencana untuk beli KZPR2, kalau nggak bener-bener kebelet banget, ada baiknya ditahan dulu aja sampai dananya cukup, minimal buat bisa kebeli Acme 4S ini. Tapi saya juga nggak bisa mencegah, kalau emang teman-teman punya ekspektasi, kalau budget 300 ribuan untuk dibelikan Creative Super X-Fi akan cukup memuaskan teman-teman. Ini saya ngomong soal DAC untuk angkat KZPR2 ya teman-teman ya.
Kalau teman-teman nggak berencana untuk beli PR2, dana 300.000 untuk beli Creative Superfly ini value-nya udah sangat bagus. Tapi sekali lagi, bukan untuk ngedrive KZ PR2. Oke, saya rasa cukup segini yang bisa saya share ke teman-teman mengenai pengalaman saya dengan 3 buah dongle ini dan 2 inner monitor ini. Jadikan second opinion aja, sisanya bisa cari referensi yang lain supaya teman-teman lebih yakin lagi untuk menentukan pilihan. Like kalau teman-teman suka video ini, share ke teman-teman yang lain kalau merasa informasi dari saya ini bermanfaat, dan teman-teman bisa subscribe channel ini supaya kedepannya kita bisa diskusi lagi di kolom komentar, di video ini maupun di video-video saya yang lain. Oke, assalamualaikum.